Perkenalkan, nama saya Daniel Dianton, NIM 0530046636. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kode program Java yang saya buat untuk menjalankan algoritma pencarian DFS dan BFS pada graf yang berisi 8 node. Dalam video ini saya tidak akan menunjukkan hasilnya saja, tapi juga akan menjelaskan bagian per bagian. Sekarang kita akan mulai dari DFS dulu. Bagian Java, import Java until. Bagian ini untuk mengimport seluruh library utilitas Java. Kemudian public class DFS ini adalah kelas utama tempat semua fungsi DFS berada. Selanjutnya untuk private map string yang ini. Di sini saya mendeklarasikan variabel bernama graph yang bertipe map. Selanjutnya adalah public DFS. Ini adalah konstruktor yang akan otomatis dipanggil saat objek DFS dibuat. Di sini saya menginisialisasi graph sebagai hashmap. Selanjutnya ini adalah isi graph secara manual, dan hubungannya kita buat secara manual juga. Kemudian adalah public boolean. Ini adalah fungsi utama DFS. Fungsi ini menerima 3 parameter, yaitu start, goal, dan visited. Start sendiri ini adalah node tempat pencarian dimulai, kemudian goal adalah node yang dicari, dan visited adalah daftar node yang sudah dikunjungi untuk mencegah looping. Kemudian ini system out print mengunjungi plus start. Ini adalah ketika DFS masuk ke sebuah node itu langsung dicetak dan ditandai sebagai sudah dikunjungi. Selanjutnya if start equal goal, dan system out print plus start ini adalah saya melakukan pengecekan apakah node yang sedang diproses adalah node yang dicari. Jika iya, maka fungsi langsung mengembalikan true. Selanjutnya for string neighbor. Bagian ini merupakan inti dari DFS. Program ini mengambil semua tetangga A. Selanjutnya adalah for string neighbor. Bagian ini mengambil semua hubungan node sekarang, lalu jika hubungan belum dikunjungi, DFS akan masuk lebih dalam. DFS dilakukan secara rekursif atau fungsi memanggil dirinya sendiri. Selanjutnya, jika suatu cabang menemukan goal, langsung berhenti dan return true. Inilah yang membuat DFS bergerak menyelam sampai paling dalam sebelum pindah ke cabang lain. Kemudian return false. Jika semua cabang sudah ditelusuri namun node tujuan tidak ditemukan, maka fungsi mengembalikan nilai false. Selanjutnya adalah public static void. Program ini adalah program pertama membuat objek DFS. Pada saat inilah graf terbentuk. Kemudian pada bagian ini adalah program meminta pengguna untuk memasukkan node yang dicari. Kita buat contohnya A1. Kemudian setelah itu adalah system print boolean font. Ini
ini adalah proses pencarian dimulai dari node A1. Saya membuat set untuk menyimpan visited nodes. Selanjutnya adalah if on. Nah, pada fungsi ini adalah jika nilai font sama dengan false, artinya node tujuan tidak ada di graph. Setelah kita membahas skripnya, kita akan mencobanya di terminal. Setelah masuk di terminal, kita akan masuk setelah sampai di terminal, kita akan coba membuka file Java-nya. Pertama ketik java dfs.java, selanjutnya adalah java dfs. Ini adalah fungsi search-nya. Pertama masukkan node tujuan, contohnya A1. Kita coba A7 saja. Ketika A7 ini, kita akan mengunjungi A1 dulu. Begitu A7 tidak ditemukan, ke A2 tidak ditemukan, ke A4, A5, dan kita akan menemukan A7. Kenapa dari A1, A2, A4, dan A5 kemudian ke A7? Karena A5 ini berada di A7, karena A7 ini berada di A5 juga. Baik, setelah kita selesai membahas DFS, kita akan lanjut ke BFS-nya. Import Java util ini sama seperti DFS, ini juga memakai library yang ada di package util. Kemudian public class BFS, ini adalah fungsi utamanya. Private map string ini kita akan menyimpan graph dalam bentuk map. Kemudian public BFS ini untuk menyiapkan konstruktor. Ini adalah konstruktor yang menyiapkan graphnya. Kemudian graph yang digunakan BFS sama persis dengan graph DFS agar hasil pencariannya bisa dibandingkan yang ini. Kemudian public boolean ini pada BFS search hanya ada start dan goal. Untuk DFS tadi kan ada visit juga. Selanjutnya QString, setString. Yang pada bagian ini adalah bagian terpenting BFS. Ini adalah penggunaan queues, bukan rekursi queue, membuat BFS bergerak secara melebar. Queue add visited add start, ini adalah node awal dimasukkan sebagai elemen pertama antrian. Selanjutnya ini will queue is empty, dan selanjutnya ini adalah selama queue belum kosong, BFS selalu mengambil node paling depan. Selanjutnya if node sampai return true, pada bagian ini juga berbeda dengan DFS. BFS tidak masuk ke satu cabang rekursif, tapi menambah semua tetangga node ke dalam queue, memproses tetangga tersebut secara urut. Ini menyebabkan BFS bergerak melebar dari node awal. Kemudian return false. Kemudian pada bagian ini sama dengan DFS tadi, membuat objek DFS, meminta input, kemudian menjalankan search dan menampilkan hasilnya. Kita akan coba ke terminal dulu untuk melihat perbedaannya. Jika ini adalah hasil DFS, kita akan ke BFS.
sekarang kita akan coba A7 juga biar bisa lihat perbandingannya. Ini proses BFS nya, dia mengunjungi A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan noda 7 ditemukan. Tidak seperti DFS yang kita lihat ke hubungannya juga, BFS langsung melebar. Jadi itulah penjelasan saya mengenai DFS dan BFS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.